saya sendiri dimimpikan oleh ada dua noni-noni Belanda yang mendatangi saya. Di situ saya melihat mereka cantik sekali. Mereka memakai dress putih dan ternyata dia bertemu saya di tempat yang lain, seperti bukan di gunung. Di dalam mimpi ini seperti kayak noni ini ingin berkenalan dengan saya, dan tiba-tiba dua orang ini mengajak saya untuk melakukan hubungan suami istri. Ternyata mereka memaksa saya, dan akhirnya saya jadi terbawa dan menikmatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo CS, kembali lagi bersama kami di channel Al Revilas. Kali ini kita akan membawakan tentang Kismis, kisah misteri. Yuhu! Bersama dengan narasumber kita yang memiliki segudang cerita-cerita misteri. Langsung saja kita dengarkan dari narasumber kita. Halo CS, kembali lagi bersama gue Aldio di Kismis Season 2 yang berjudul tentang diperkosa jin di Gunung Dempo. Jangan lupa disaksikan sampai habis karena ada banyak cerita-cerita yang menarik, dan jangan lupa di-share, like, komen, dan di-subscribe. Awal mula perjalanan lu ke Gunung Dempo kayak gimana sih, yuk? Coba dong ceritain. Oke, gue ceritain dari awal mungkin. Iya, awal. Hari itu kami semua berkumpul di sekretariat kami di kampus sebelum kami menuju ke terminal Pasar Rebo. Nah, di sana kami menuju daerah Lahat. Kami menumpangi bus yang sekitar berangkatnya itu di siang hari. Jadi kami sampai di Lahat itu pagi hari. Nah, kami dijemput oleh salah satu mapala daerah sana, yaitu mapala Stepa Buana di daerah Serelo Lahat. Nah, saat kami dijemput, kami semua diantar ke sekretariat mereka. Mereka memberikan makanan kami. Mereka juga memberikan kami tempat istirahat. Sebelum mereka juga memberikan tumpangan kami untuk ke daerah Pagar Alam. Itu semua mereka yang biayai. Mereka baik sama kami. Saat kami sudah sampai di daerah Pagar Alam, kami mampir di salah satu kampus di Pagar Alam, yaitu nama organisasinya Mapala Kompas. Di Mapala Kompas, kami berkenalan dengan anggota-anggotanya, dan ada salah satu anggotanya yang ingin mengantar kami ke Gunung Dempo, yaitu Bang Naga. Saat itu kalau nggak salah ya, dia sudah pernah naik Gunung Dempo sekitar 30 kali lebih saat itu ya, di 2013. Di 2013 ya. Nah, jadi sampai di Mapala Kompas, sore harinya kami pergi menuju ke tempat Ayah Anton. Nah, Ayah Anton ini adalah salah satu kuncen di Gunung Dempo. Dia juga salah satu pencetus kode etik pencintaan di Ujung Pandang yang dicetuskan di 1974. Nah, di tempat Ayah Anton ini kita menginap semalam, dan Ayah Anton membantu perizinan kami juga untuk mengurus perizinan ke dalam RT, ke polsek setempat juga. Nah, di sana kami bercerita dengan Ayah Anton, karena sebelumnya saya pernah ketemu dengan anak angkat Ayah Anton di daerah Bogor, di salah satu mapala daerah Bogor. Anaknya bercerita di sana tentang guru Ayah Anton. Nah, makanya saya langsung menanyakannya ke Ayah Anton apakah benar ceritanya seperti itu. Dan Ayah Anton itu menceritakannya tentang kejadian yang pernah dia lihat langsung, yaitu tentang
gurunya atau guru spiritualnya atau kuncen sebelum Ayah Anton meninggal saat dia melakukan pendakian di Gunung Dempo, dan hingga sekarang mayatnya tidak pernah ditemukan karena waktu itu dia melanggar pantangannya sendiri, yaitu padahal sebelumnya dia sudah dimimpikan oleh mistis karena tidak boleh mendaki lagi di Gunung Dempo atau mengantar orang, dan akhirnya dia tetap mengantar orang Eropa untuk sampai ke puncak Dempo, dan akhirnya dia terjadi sesak napas gitu ya, dan pingsan, dan dia akhirnya dievakuasi, dan evakuasinya ini orang burunya turun untuk meminta bantuan kepada warga sekitar sehingga dia ditinggal di salah satu pohon besar di sana. Nah, saat orang-orang mengevakuasinya itu tidak ditemukan siapapun dan pohon tersebut sudah tumbang. Ini kejadian nyata yang diceritakan oleh Ayah Anton, dan kebetulan juga di sana kami berkenalan dengan istrinya Ayah Anton karena waktu itu beliau masih ada. Nah, jadi di Ayah Anton banyak cerita tentang kejadian-kejadian mistis yang telah terjadi di Gunung Dempo. Dia pun memberitahukan kalau misalnya wanita yang sedang haid atau sedang menstruasi itu tidak diperbolehkan untuk mendaki Gunung Dempo. Kan sebelumnya ada di bulan Januari itu ada yang dievakuasi di pos 1 karena dia tetap memaksakan naik. Dan di bulan keempat kalau nggak salah itu juga ada yang meninggal karena dia menjatuhkan diri ke kawah Gunung Dempo. Kalau nggak salah namanya Aswin waktu itu, almarhum. Dan juga banyak yang diceritakan oleh Ayah Anton sebagai bekal kita sebelum kita mendaki di Gunung Dempo tersebut. Kejadian-kejadian mistis, kejadian-kejadian yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Seperti itu sih. Nanti di sana kita diberikan wejangan dan diberikan pengetahuan oleh Ayah Anton karena dia cukup baik dan sangat welcome orang, karena dia juga dulu pendaki dan suka mendaki, dan dia bertemu istrinya juga kebetulan di tahun 60-an di Gunung Salak, dan mereka sepertinya telah tinggal di daerah Kemayoran Jakarta karena istrinya almarhum emak, istrinya Ayah Anton itu keluarganya atau ayah ibunya itu dulu TNI di sana. Seperti itu. Bentar. Dari cerita yang lu tadi nih, gue masih penasaran. Kenapa pohon besar tadi bisa tiba-tiba tumbang, terus jasad dari Kuncen sebelum Pak Anton itu bisa hilang? Coba lu ceritain deh, gue penasaran nih. Oke, untuk jawaban pastinya sebenarnya gue kurang tahu. Tapi menurut Ayah Anton, gurunya Ayah Anton atau Kuncen sebelum Ayah Anton, dia melanggar mimpinya. Karena dia sudah diperingatkan oleh mimpinya, tapi dia tetap mendaki Gunung Dempo dan memaksakan untuk mengantarkan si orang Eropa tersebut, dan akhirnya terjadilah seperti itu. Kejadian yang tidak diinginkan ya? Kejadian yang tidak diinginkan oleh beliau. Sebenarnya juga sudah diketahui kalau misalnya beliau naik akan terjadi hal seperti itu. Tapi tetap dipaksa. Nah, oke, gue lanjut cerita lagi. Tadi ceritanya langsung ke pagi harinya. Nah, di pagi hari itu kami langsung dibanguni oleh almarhum emak atau istri Ayah Anton. Dia sudah membangunkan kita dengan nada bisingnya. Bangun. Jam 5 pagi itu kita sudah bangun. Nah, kita diperingati juga oleh beliau untuk memasak makanan kecuali ikan asin, karena beliau kebetulan tidak suka ikan asin. Nah, setelah dia memberitahukan itu, dia memperingati kita lagi kalau misalnya nanti ada truk jam 7 dan kita harus sudah siap untuk menumpang sampai ke desa Kampung 4. Nah, di Kampung 4 ini awal mula pendakian pun dimulai. Setelah pendakian dimulai ini, kami melakukan beberapa tugas kami sebelum mendaki, yaitu perizinan di RT setempat. Kita juga pun melakukan
navigasi darat, yaitu kita membuat titik keberadaan kami di peta. Nah, seperti itu. Setelah semua selesai di Kampung 4, kita mulai mendaki. Dari Kampung 4 ke pos 1 itu perkiraan waktunya itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Kita melewati banyak kebun teh. Setelah banyak melewati kebun teh, kita akhirnya sampai di pintu rimbanya. Nah, dari pintu rimba itu ke pos 1 tidak terlalu jauh karena di situ sudah memasuki kawasan Gunung Dempo. Nah, di kawasan Gunung Dempo ini kita memulai pendakian. Setelah pendakian dimulai, kami melihat banyak banget hewan yang lewat. Banyak suara hutan, atau bisa disebut suara burung ya, suara hutan itu. Kayak banyak hewan juga, kayak gitu, banyak suara-suaranya. Tapi tidak terlihat bentuknya. Paling hanya monyet yang terlihat juga. Nah, di situ pendakian masih dalam kata wajar. Karena kami belum tahu kenapa sih ada rahasia yang masih tersembunyi. Dan rahasia tersebut adalah salah satu teman kami, dia sedang menstruasi. Padahal ayahanda sudah memperingatkan kalau misalnya yang menstruasi itu tidak diizinkan untuk naik. Tapi tidak mungkin karena kita dari Jakarta dan ingin menyelesaikan pendidikan, berhenti di satu tempat. Jadi akhirnya kita melanjutkan naik. Sampai di pos 2 pun sekitar dari pos 1 sampai pos 2 itu sekitar memakan waktu 3 jam. 3 jam. Jadi kita hampir sampai di jam 4 sore. Nah, di situ kita langsung mendirikan tenda di sekitar pos 2. Ya, walaupun banyak banget cerita tentang kalau misalnya mendirikan di pos 2 itu banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Dan itu terbukti. Setelah saya ngambil air di dekat pos 2, lama sekali airnya karena itu hanya tetesan kucuran air saja. Jadi kita ngambil itu dari dirigen dan itu nunggu airnya penuh lama banget. Nah, di situ juga saya mendengar beberapa suara dan tidak terlihat siapa yang bersuara ini. Dan saat mendengar suara terakhir, saya dan teman saya lari sekencang-kencangnya karena ketakutan. Di situ kami diam saja. Kita berdua tidak cerita juga sama teman-teman yang di tenda, takut membuat mereka panik juga. Dan akhirnya kita tetap maksa. Kita juga tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Pada saat malam hari, setelah memasak, di situ sekitar pukul 22.30 atau setengah 11 kami istirahat karena banyak suara-suara yang tidak kami kenal. Akhirnya kami memutuskan untuk tidur di dalam satu tenda 7 orang, yaitu ada saya, Jali, Anto, Papin, Irul, Kasni, dan Novi. Di situ kami seperti biasa saja tidur, tetapi ada 2 orang yang tidur di teras tenda depan, yaitu Jali dan Irul. Di malam hari kami bermimpi, yaitu ada saya, Irul, Jali, dan Papin. Kami bertiga itu dimimpikan hal yang sama, tetapi mungkin berbeda secara teknis mimpinya. Saya sendiri dimimpikan oleh ada 2 noni-noni Belanda yang mendatangi saya. Di situ saya melihat mereka cantik sekali. Mereka memakai dress putih dan ternyata dia bertemu saya di tempat yang lain, seperti bukan di gunung. Di dalam mimpi ini seperti kayak noni ini ingin berkenalan dengan saya, dan tiba-tiba 2 orang ini mengajak saya untuk melakukan hubungan suami istri. Ternyata mereka memaksa saya, dan akhirnya saya jadi terbawa dan menikmatinya.
itu saya tidak dalam situasi yang sedang mendaki gunung, tapi seperti yang di tempat yang lain. Dan ternyata pagi harinya, ada dua teman saya yang menanyakan, lu tadi mimpi gak? Mimpi? Iya gue mimpi. Lu mimpi sama cewek gak? Iya. Lah, kok lu sama? Ternyata ada orang lain yang memimpikan hal yang sama. Ada si Jali juga memimpikan hal yang sama, dan Papi juga memimpikan hal yang sama. Ternyata mereka pun bertemu dengan noni tersebut, dan mereka pun dipaksa untuk melakukan hubungan suami istri. Kami seperti diperkosa, tapi itu tidak bisa dilawan. Dan saya tidak habis pikir kenapa cuma kita bertiga doang bermimpi. Untungnya wanita-wanita yang ada di tenda kami tidak bermimpi sama sekali. Dan di sana pun kami men-skip ceritanya. Jangan kita cerita lagi di sini. Nanti ceritanya di bawah aja. Soalnya banyak yang mereka rasakan dan tidak ingin diceritakan di tempat tersebut. Karena kalau kita menceritakan di tempat tersebut, kita seperti mengundang mereka untuk datang ke kita, dan seperti mereka itu terpancing untuk dekat dengan kita. Seperti itu. Jadi kami memutuskan untuk tidak menceritakan hal tersebut. Pagi harinya kami memasak sambil cerita dan memutuskan untuk tidak cerita hal yang kami alami. Tapi ada satu orang yang menceritakan kejadian yang dia alami semalam, yaitu si Jali. Jali menceritakan kalau kakinya seperti ditarik keluar, dan akhirnya kakinya dan setengah badannya ada di luar tenda. Kami tidak tahu seperti apa kejadian aslinya karena Jali yang langsung mengalami hal tersebut. Di sana setelah masak, kami akan melakukan pendakian turun. Di situ kami tidak sama sekali merasakan hal-hal mistis lainnya. Tetapi ada hal satu yang sangat-sangat membuat saya tidak habis pikir sampai sekarang, yaitu Irul diberikan HT atau komunikasi, dan dia menjatuhkannya di dalam hutan. Sampai di Kampung 4 di tempat ayah Anton, dia baru ingat kalau misalnya HT-nya ternyata jatuh. Dan kami memberitahukan hal tersebut kepada ayah Anton kalau misalnya ada pendaki lain menemukan HT, untuk dijaga HT-nya. Dan ayah Anton memberitahukan kami nanti juga besok ketemu HT dia begitu. Setelah istirahat di rumah ayah Anton hingga malam pun tiba, kami baru menceritakan hal-hal mistis yang kami alami. Banyak yang melihat bayangan hitam, dan banyak yang seperti digodain dalam bisikan. Banyak yang membisikkan teman-teman saya. Dan banyak juga yang melihat seperti wanita yang memakai baju dress putih. Ya mungkin bisa dibilang itu kayak kuntilanak sih ya. Nah itu di malam itu kami banyak menceritakan hal-hal kejadian yang kami alami. Ternyata saat kami sedang prepare untuk pulang, dan saat kami juga sudah sampai di bis untuk pulang, ayah Anton menyamari kami. Ayah Anton membawakan HT yang tertinggal di hutan itu. Saya tidak mau percaya, tapi itu kenyataan. Saya bingung juga, saya juga tidak bisa menjawab apa-apa. Ternyata dia membawakan HT yang hilang di gunung. Dan nggak mungkin kalau misalnya dia naik ke atas gunung tersebut kan. Karena hanya ada spare waktu semalaman, dan malam itu saya pastikan dia tidur. Dan saat menemukan HT tersebut, ini HT siapa? Ini HT kalian kan? Dan salah satu teman saya yang menghilangkan disuruh seri itu push up ya. Jadi akhirnya kami semua push up di samping bis untuk menebus HT tersebut. Terima kasih Ayah Anton karena dia telah menemukan HT yang hilang itu. Dan itu kejadian yang paling aneh ya menurut saya, karena dia bisa menemukan HT tersebut. Dan kejadian tersebut nggak bakal pernah lupa, dan nggak pernah saya bisa bayangkan bisa terjadi. Mungkin itu kejadian yang saya alami di pendakian
Gunung Dempo yang paling mistis. Berarti kejadian mistis yang tadi lu ceritain itu kejadiannya setelah lu muncak ya? Jadi kejadian mistis tersebut gue alamin setelah muncak karena tempat kami camp itu ada di pelataran Gunung Dempo. Itu pelatarannya itu setelah puncak Gunung Dempo. Seperti itu sih ya. Oke. Trauma nggak nih buat balik lagi ke Gunung Dempo? Kalau misalnya kejadian tersebut setelah pendakian seminggu atau 2 minggu, itu saya berpikir untuk tidak ke sana lagi. Tapi karena sekarang sudah 7 tahun silam, saya ingin ke sana lagi. Malah pengen penasaran lagi Iya. ya? Oke TS, cukup sampai sini saja videonya. Nantikan video-video berikutnya di Kismis. Jangan lupa subscribe, Like dan komen. and share. Yuhu!